Gadis ini sangat miskin. Hari pun dia juga bekerja dengan keras tapi masih belum berakhir. Saat selesai kerja, dia dengan tidak sengaja ditabrak oleh seorang bos. Bosnya melihat begitu, awalnya dimaksudkan untuk memberinya beberapa biaya pengobatan. Tapi Collada buru-buru berlari untuk pergi bekerja, jadi dia berlari terburu-buru. Sang bos dengan tercengang berdiri memegang dompetnya, hanya harus melepaskannya. Tapi nasib mereka berdua sama ajaibnya dengan film. Saat si bos itu sedang ada di pusat belanja, dia berbalik tubuhnya segera. Dia menyadari bahwa orang ini adalah gadis tadi sore yang dia hampir menabrak. Dari seorang gadis cosplay kelinci putih, tiba-tiba berubah menjadi kecantikan yang seksi. Cassidy langsung membuka matanya. Awalnya ingin menyapa dia beberapa kata. Tiba-tiba Cassidy dipanggil oleh temannya. Collada segera berbalik tubuhnya dan pergi. Kemudian terungkap senyuman yang puas hati. Kali kedua mereka bertemu. Membuat Cassidy mulai merasa penasaran dengan Collada. Dia hanya dengan bodohnya melihat punggung Collada. Collada segera menelepon melaporkan rencana yang berhasil kepada bos. Sebenarnya, Collada karena mengumpulkan uang biaya rumah sakit untuk ayahnya yang berbaring di tempat tidur. Dia menemukan bos Robert dengan janggut sahabatnya. Untuk meminjam uang. Collada sudah menandatangani ke kontrak. Itu adalah harus memancing ikan emas Cassidy. Menghubungkan kerjasama antara kedua perusahaan. Jika tidak menyelesaikan misinya, dia terpaksa membayar uang ekstra. Untuk mendekati Cassidy. Collada telah diatur untuk wawancara untuk posisi sekretaris. Cassidy awalnya tidak menarik dengan pemilihan sekretaris. Tapi ketika dia melihat CV Collada segera bersemangat. Collada berpakaian yang profesional ke kantor Cassidy. Setelah wawancara, Collada dengan mudah mendapatkan posisi sekretaris ini. Cassidy menyerahkan bisnis divisi perusahaan kepada Collada. Biarkan Collada pergi bersamanya untuk bertemu mitra bisnis. Rangkaian tindakan ini sudah membuat sekretaris yang tua ini membenci. Dia menambahkan garam dan garam, membicarakan hal ini dengan wanita kaya Ana yang jatuh cinta pada Cassidy. Bos biarkan dia melewati putaran wawancara. Kurang tahu bagaimana bos sudah terpesona. Apakah cantik? Sangat cantik ya. Ana dengan sengaja menimbulkan masalah dengan Collada ketika baru selesai kerja. Wajahmu juga sangat lebal kan, keluar dari perusahaan segera. Collada segera berubah wajahnya. Menjawab ke dia dengan belak-belakan. Ana tidak ingin, segera menunggu Collada pergi. Lalu menggambar langsung di mobil Collada. Perang antara kedua orang ini memulai dengan resmi. Jangan biarkan aku bertemu kamu lagi. Cassidy setelah pulang rumah. Anggota keluarga sudah duduk di meja makan. Paman kedua mengumumkan bahwa menantu perempuannya hamil. Ibu Cassidy segera khawatir. Kakek Cassidy pernah bilang, siapa yang pertama kali melahirkan cucu laki-laki, orang itu akan mengambil alih manajemen perusahaan. Ibu Cassidy mulai menekan putranya. Buru-buru mengatur untuk bertemu dengan jodoh pernikahan untuk Cassidy. Collada harus melakukan perjalanan bisnis dengan bosnya pada hari pertama kerja. Bahkan menginap sekamar dengannya. Karena salah satu dari dua kamar yang dipesan sebelumnya memiliki kebocoran air. Memperbaiki sedang berlangsung. Tapi tidak ada kamar yang tersisa. Collada dengan tidak daya harus menginap sekamar dengan Cassidy. Cassidy sudah melihat ketidakamanan dari Collada. Segera bilang dia adalah orang yang baik. Tidak akan ada kelebihan air keruh untuk memancing orang lain. Sehingga Collada dapat yakin bahwa Collada dapat berbagi kamar dengannya. Sedangkan dia akan tidur di sofa. Setelah selesai kata, dia pergi. Baru keluar pintu. Segera menemukan dirinya terlupa untuk membawa dompet. Dia harus kembali. Pada saat ini Collada sedang berganti pakaian. Dengan kaget melihat Cassidy yang sedang masukkan ke kamar. Cassidy tidak hanya tidak keluar kamar, tetapi juga pergi ke tempat Collada. Dan meraih remote untuk membantu Collada menurunkan tirai shower. Kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanya kembali untuk mengambil dompet. Dengan mudah membantunya. Pagi-pagi Collada dibangunkan oleh bel pintu. Baru membuka pintu dia sudah melihat seorang gadis yang terdebat dengannya hari itu.
Ana melihat Kollada segera sangat marah. Kamu di sini untuk apa? Ini kamarku. Apa sih? Kamu pergi ke sini untuk apa? Cepat keluar ya. Kasidit setelah mandi segera muncul. Ana melihat mereka berdua dan semakin ingin menangis. Tahu kedua orang ini menginap sekamar pada malam. Ana memiliki darah panas di sekujur tubuhnya. Tapi ketika berdiri di depan orang yang dia cinta, dia masih sebagai gadis lembut. Setelah Kasidit pergi, gadis yang lembut dalam sekejap mata berubah menjadi singa betina. Dia harus memperingatkan Kollada untuk tidak bermimpi terbang ke cabang tinggi untuk menjadi Phoenix. Menghadapi dengan kesombongan Ana, Kollada segera mengatakan bahwa dirinya sangat menarik dengan Kasidit. Kata ini hampir membuat Ana marah sampai muntah darah. Aku tidak takut kamu ya. Karena pesta akan terjadi. Kasidit telah menyiapkan gaun malam Kollada dan perhiasan indah. Biarkan dia bergabung dengan pesta dengan cantik. Ana pada saat kedatangan sengaja memisahkan kalian berdua. Pegang tangan Kasidit. Tidak terduga, Kasidit tidak lirikan ke Ana bahkan sekejap mata. Tapi memegang tangan Kollada dan pergi. Bibi kedua Kasidit mendengar bahwa Kasidit memiliki sekretaris baru. Takut bahwa api di dekat jerami akan menyala untuk waktu yang lama dan akan melahirkan cucu laki-laki. Segera memberitahu menantu perempuannya bahwa dia harus memiliki seorang putra untuk mewarisi warisan. Bahkan dengan sendirinya pergi ke perusahaan untuk menemukan Kollada. Terdengar kamu sudah menginap sekamar dengan Kasidit kan? Wajahmu juga lebal ya. Kollada takut dengan identitas bibi kedua ini. Dia hanya harus menelan amarahnya. Sekretaris tua di sebelahnya tersenyum di kesakitan orang lain, juga bercanda tentang Kollada beberapa kalimat. Kollada marah tapi tidak punya tempat untuk curhat. Mengejek sekretaris tua untuk sementara waktu. Dan kemudian orang lain mengejek. Kollada tidak bisa tahan lagi. Dia langsung menelepon untuk mengadu ke sahabatnya. Sahabatnya bernasihatnya coba lebih sabar. Harus mengingat tentang biaya rumah sakit ayahnya. Hanya perlu Kasidit jatuh cinta padanya. Akan memenangkan kontrak. Nanti misinya akan selesai. Kasidit melihat suasana hati Kollada sangat tertekan. Segera pergi ke depan Kollada dan mengatakan. Dia tidak hanya ingin Kollada sebagai sekretarisnya. Bisakah berikan aku sebuah kesempatan? Pengakuan tiba-tiba jatuh di kepalanya. Membuat Kollada tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi tetap tidak bisa menahan rasa senangnya. Seorang gadis miskin berkencan dengan seorang bos kaya. Hanya untuk menyelesaikan misi. Untuk menerima remunerasi yang layak. Namun, Kasidit menyentuhkan. Setiap hari mobil membawanya untuk menjemputnya. Berikan buket bunga besar ke rumah gadis ini. Karena memberi Kollada kejutan. Dia secara khusus meliput seluruh bioskop. Kollada tiba-tiba menerima kabar bahwa ayahnya tiba-tiba sakit. Dokter bilang harus membuat operasi dengan cepat. Hanya biaya operasi yang mencapai 700 juta. Kollada tidak ada cara lain. Karena agar ayah bisa mengatasi penyakit serius ini. Dia berlari untuk menemukan Robert. Dia juga mengumumkan bahwa dia dan Kasidit resmi berkencan lagi dengan Robert. Robert yang pintar mengatakan dia perlu mempertimbangkan. 700 juta bukan nomor yang kecil. Menyuruh Kollada pulang rumah untuk menunggu. Robert memiliki rencana di hatinya untuk bertemu Kasidit. Bersiaplah untuk mendiskusikan masalah besar dengannya. Dia mengembalikan kontrak yang ditandatangani dengan Kollada ke Kasidit. Berkata dengan Kasidit bahwa Kollada hanya produk perusahaannya aja. Jika dia tidak setuju untuk bekerja sama, maka Kollada akan bergaul dengan orang lain. Kasidit akan tidak pernah bertemu lagi dengan Kollada. Kasidit baru merasakan manisnya cinta setelah mendengar kabar tersebut. Segera tercengang. Dia membenci Kollada bekerja sama dengan orang lain untuk menipunya. Tapi juga tidak ingin meninggalkan Kollada. Kasidit dengan sedih meminum alkohol untuk mengurangi sedih. Ana tiba-tiba muncul di kantor. Sekretaris menelepon untuk berbicara dengan Ana tentang Kasidit meliput bioskop. Kamu minum lagi nanti akan bermasalah ya. Aku memakai beberapa riasan. Lalu bersamamu keluar untuk meredakan suasana hati.
Kasidit di saat marah pergi bersama Ana ke bioskop. Ana tak lupa mengunggah foto punggung Kasidit di jejaring sosial. Kollada malam itu tidak menerima pesan apapun dari Kasidit. Segera melihat foto yang Ana mengunggah di jejaring sosial. Dengan akun 700 juta ting dari Robert. Kollada sudah berpikir Kasidit mungkin tahu semuanya kebenaran. Dia kurang tahu bagaimana untuk menghadapi dengan Kasidit. Ana setelah selesai tonton film. Dia pikir waktu dia telah tiba. Tapi sepanjang malam Kasidit terus cemberut. Pengakuan yang dimaksudkan untuk dikatakan harus ditelan kembali ke dalam. Kasidit datang untuk menjemput Kollada kebesokan paginya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya tidak tahan lagi dan bertanya dia. Kecuali untuk hubungan kencannya. Apakah Kollada berhubungan dengan pria lain? Itu benar pria jujur dan bodoh. Aku hanya berkencang dengan sendirimu. Kasidit membawa Kollada akan membahas bisnis. Melihat Kollada sedang tersenyum dan berbicara dengan seorang pria lain. Dia tidak bisa menahan kecemburuannya di hatinya. Tidak ada yang pernah meninju ke wajah seseorang. Kollada buru-buru mencegah Kasidit. Dia dengan marah menyeret Kollada keluar tempat itu. Kollada tidak bisa menerima tindakan mengejutkan Kasidit. Kasidit sekarang mengamuk dengan histeris. Setelah mengamuk dengan Kollada, segera memerintah untuk biarkan dia mengemudi mobil. Lakukan seperti yang aku katakan. Kasidit menemukan Robert dari Kollada. Setuju untuk bekerja sama. Prasyaratnya adalah meminta Kollada untuk pindah ke rumah Kasidit.